Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fidakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali ya berjumpa, berkumpul, bermuajahah, insya Allah melanjutkan ya, pengajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau masuk dalam bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Ya. Jadi babnya tidak disebutkan judulnya kalau di dalam kitab aslinya, di dalam kitab tauhid tidak disebutkan judulnya secara langsung oleh Syekh Muhammad, tapi langsung bab firman Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian para ulama yang memberikan syarah terhadap kitab tauhid itu memberikan keterangan bahwasanya bab ini maksudnya apa gitu. Bab ini maksudnya apa? Jadi bab ini dibuat atau dimasukkan di dalam kitab tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara tujuan dari bab ini adalah menjelaskan kebenaran tauhid dan kebatilan syirik. Jadi dalil-dalil bab, dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran tauhid dan kebatilan syirik. Nah, apa saja dalilnya? Kemudian Syekh Muhammad membawakan beberapa dalil. Jadi seperti itu ya. Apa babnya? Kita lihat di sini. Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah surat Fatir ya, ayat 13 sampai 14. Kata beliau, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian sembah selain Allah gitu ya. Dan oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah. Maksudnya alladzina tad'unahum ghairallah. Oknum-oknum yang kalian sembah selain Allah. Minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Dari para nabi, kemudian berhala, dan yang lainnya. Ini saya masih bingung ya, kenapa sekarang yang di Zoom, yang di Zoom ini kenapa nggak bisa dicoret-coret gitu ya? Apa harus update? Dulu biasanya bisa, ya. Dulu biasanya bisa. Ini kenapa jadi nggak bisa sekarang? Kita lanjutkan. Walladzina tad'una min dunihi, dan oknum-oknum yang kalian sembah, yang kalian tujukan doa selain Allah dari kalangan malaikat, para nabi, berhala dan selainnya, itu ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki sesuatu apapun min kitmir ya. Meskipun setipis kitmir, meskipun sebesar kitmir. Nah, kitmir itu apa sih? Biasanya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu kulit ari, ya, kulit ari, kulitnya ari, bukan kulitnya ari, bukan ya. Kitmir itu apa? Kata beliau, al kitmiru huwal lafafatul lati takunu ala nawati tamri, atau ala nuwati tamri, adalah lapisan yang ada di biji korma. Lapisan yang ada di biji korma. Ya kita nyebutnya kulit ari ya.
Bahasa Indonesianya kulit ari. Tapi khusus di biji korma. Jadi kalau teman-teman pernah lihat makan korma, itu kan biasanya di bijinya itu ada lapisan tipis yang bisa kita kelopak gitu, bisa kita kupas. Nah, itu namanya kitmir. Dalam bahasa Arab namanya kitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, oknum yang kalian sembah selain Allah itu nggak punya kuasa, nggak punya kuasa apapun meskipun setipis itu. Meskipun setipis itu. Ini gaya bahasa orang Arab ya. Ini namanya ini masuk dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Eh ini untuk menunjukkan bahwasanya oknum-oknum selain Allah yang kalian sembah itu nggak punya kuasa apapun sama sekali. Kalau diomongkan begitu, nggak punya kuasa apapun sama sekali, itu kurang nancep gitu. Kurang nancep di jiwa manusia. Kurang nancep di jiwa manusia. Makanya kemudian Allah mengungkapkan meskipun setipis kulit yang ada di biji korma. Nah, pakai ungkapan begitu orang langsung, oh iya ya. Jadi ada rasa yang lebih ketika Allah mengungkapkan seperti itu. Bukan artinya, ini nggak ada mafhumnya ya. Ayat ini nggak ada mafhumnya. Mafhumnya itu maksudnya kalau punya kuasa lebih tipis dari kitmir kan mungkin aja ya. Mungkin aja ada sesuatu yang lebih tipis dari kitmir. Terus pertanyaannya kalau punya kuasa lebih tipis dari kitmir, berarti boleh dong disembah. Jawabannya tetap nggak boleh gitu ya. Ini nggak ada mafhumnya gitu, nggak ada mafhumnya. Artinya meskipun setipis itu saja dia nggak punya. Ya, artinya nggak punya sama sekali kuasa apapun. Jadi paham ya? Kemudian kita bilang intad'uhum la yasma'u du'aakum. Ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa kesyirikan itu batil. Oknum-oknum selain Allah nggak punya kuasa apapun, meskipun setipis kulit yang ada di biji korma. Kemudian intad'uhum, seandainya kamu berdoa kepada mereka, itulah yasma'u du'aakum. Mereka nggak bisa dengar doa kalian. Kenapa? Nggak bisa dengar doa kalian? Li'annahum amwatun aw malaikatun masghuluna bima khuliqu lahu. Karena yang kalian sembah, yang kalian tujukan doa, itu mereka orang yang sudah meninggal, ya, benda mati. Bisa kita tahu ya, bahwasanya Lata, Uzza itu, Lata, oknum sesembahannya orang musyrikin jahiliyah, itu orang mati, orang yang sudah meninggal. Kemudian Bunda Maryam, yang ditujukan doa oleh orang-orang Nasrani, itu juga orang yang sudah meninggal. Nabi Isa, itu juga orang yang sudah meninggal. Kemudian kalau kita tarik ke zaman sekarang, berdoa lewat santo gitu ya. Berdoa lewat santo atau wali gitu. Bahasa kita wali gitu kan, bahasanya orang agama sebelah santo. Menaikkan doa lewat santo, menaikkan doa lewat wali. Walinya udah meninggal, sudah mati. Au malaikatun atau malaikat. Karena memang ada di agama jahiliyah itu orang-orang yang nyembah malaikat. Artinya ibadahnya melalui malaikat. Tuhan itu tetap Allah, tapi ibadahnya lewat malaikat. Nah, kalau malaikat masgulu nabi makhlikulahu. Malaikat ini statusnya sibuk dengan tujuan mereka diciptakan. Dengan sesuatu yang mereka diciptakan untuknya. Artinya malaikat ini punya kesibukan sendiri gitu kan. Bukan ngurusin doa ente gitu. Kira-kira begitu. Nah, jika kamu berdoa kepada mereka, mereka nggak dengar doa kalian. Karena statusnya orang sudah meninggal nggak bisa dengar doa. Atau statusnya malaikat yang lagi sibuk. Gitu, yang lagi sibuk. Kemudian kata beliau, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, andai taruhlah mereka dengar. Oke, ada yang bilang orang yang sudah di kuburan masih bisa dengar orang yang ada di atas. Tapi mastajabu lakum. Mastajabu lakum. Tidak bisa mengabulkan. Ai la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Tidak mampu untuk mengabulkan sesuatu yang kalian minta kepada mereka. Statusnya nggak bisa mengabulkan doa, nggak bisa mengabulkan doa. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat
yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Ayun kirunahu wa yatabarrauna mimman asyraka bihim ma'allah. Mereka mengingkari, mereka berlepas diri dari siapa? Dari orang yang berbuat syirik kepada mereka dibarengi dengan Allah. Artinya nanti di hari kiamat itu oknum-oknum yang kalian sembah itu berlepas diri dari kalian, penyembahnya. Udah pede nih di akhirat bakalan ditolongin sama wali fulan begitu kan. Ditolongin bakal ditolongin sama Syekh fulan, bakal ditolongin sama ini sama oknum-oknum sembahnya. Begitu di hari kiamat mereka berlepas diri. Ya Allah, saya nggak ikut-ikutan. Dia sendiri yang menyembah nih. Saya nggak pernah nyuruh gitu. Maka ini 4 bukti batilnya kesyirikan. Ya. Yang pertama yang ditujukan doa nggak punya kuasa apapun. Ya. Nggak punya kuasa apapun meskipun setipis kulit biji korma. Yang kedua nggak bisa dengar doanya. Yang ketiga taruhlah bisa dengar, nggak bisa ngabulin. Yang keempat nanti justru di akhirat mereka malah mengingkari para penyembahnya. Nah, kemudian kata beliau, wala yunabbi'uka mithlu khabir, wala yunabbi'uka ayyukhbiruka bi'awaqibil umuri wa ma'aliha. Dan tidak ada yang bisa memberitahu kamu wahai Muhammad bi'awaqibil umur, dengan akibat sebuah perkara, wa ma'aliha, dan akhir sebuah urusan, akhir kesudahan sebuah urusan, mithlu khabir, sebagaimana Allah yang maha khabir. Artinya ini tuh udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh kepada apa namanya bimbingan wahyu. Nggak ada yang bisa ngasih tahu kayak gini, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha khabir. Ai alimun biha, yaitu mengetahui hal tersebut, wa huwallahu subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tadi kosakata ya, mufradat dari ayat. Sekarang kita lihat makna global dari ayat ini. Kata beliau, al-makna al-ijmaliyu lil ayat. Makna global dari ayat ini. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an halil mad'uwina, tentang kondisi orang-orang yang disembah, orang-orang yang ditujukan doa, min dunihi, dari selain Allah. Siapa saja? Minal malaikati wal anbiya'i wal asnami. Ya semuanya, malaikat, para nabi, berhala, orang-orang soleh, dan selainnya. Bima yadullu ala ajzihim. Allah mengabarkan tentang dengan sesuatu yang menunjukkan ala ajzihim, bahwasanya mereka itu lemah. Wada'fihim. Mereka itu nggak mampu, mereka itu lemah. Apa bukti mereka tidak mampu dan lemah? Wa annahum qad intafat anhumus syurutul lati la budda an takuna fil mad'uwi. Bahwasanya oknum-oknum tersebut yang disembah, yang ditujukan doa dari kalangan malaikat dan seterusnya, itu qad intafat anhumus syurut. Itu telah hilang, telah luput dari mereka semua syarat allati la budda an takuna fil mad'uwi, yang harus ada pada oknum yang disembah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sesuatu itu dipertuhankan, itu ada syarat. Kita kenapa sih nyembah Allah gitu kan? Karena Allah memenuhi syarat ini. Allah punya kuasa nggak? Jawabannya iya, Allah punya kuasa. Bahkan Allah menguasai semua alam semesta. Kalau ditanya, Allah mendengar doa nggak? Iya, Allah mendengar doa. Allah mampu mengabulkan nggak? Allah mampu mengabulkan. Apakah Allah akan mengingkari kita nanti di hari kiamat? Jawabannya tidak, gitu kan? Maka ini empat syarat ini, ya syarat ini, 3 syarat sebenarnya. 3 syarat ini, itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada pada oknum-oknum sembahan. Kamu kenapa berdoa sama Mbah Wali Fulan? Kenapa kamu berdoa sama kuburan Fulan? Kalau ditanya, syarat-syaratnya terpenuhi nggak? Ya, jadi intafat anhum syurutu, telah hilang dari mereka syarat-syarat. Allati la budda an takuna fil madu, yang harus ada pada sosok yang disembah, sosok yang ditujukan doa. Wahia, itu apa saja? Yang pertama, milku matu libamin, kepemilikan, ya. Menguasai matu libaminhu, menguasai yang diminta.
Menguasai yang diminta, menguasai yang di isi doanya. Ya Allah, saya minta rizki misalkan. Ya Allah, saya minta diampuni dosa. Ya Allah, biasanya nggak ada orang berdoa lewat wali. Itu minta diampuni dosa tuh kayaknya nggak ada. Ya, biasanya mintanya perkara dunia. Ya, biasanya mintanya perkara dunia. Iya, saya berani apa tampol-tampolan gitu. Ada orang pergi ke kuburan wali itu. Kemudian wahai Syekh Fulan, saya memohon kepada engkau supaya saya diampuni dosanya. Itu nggak ada, insya Allah nggak ada. Pasti mintanya sesuatu dunia. Gitu. Yang pertama milku matuliba minhu, kepemilikan atau menguasai yang diminta. Pertanyaannya dia menguasai nggak? Coba dia tidak. Kemudian wasama doa, mendengar doanya. Dia dengar nggak? Jawabannya insya Allah tidak. Gitu. Jawabannya tidak. Misal, ada orang berdoa kepada wali yang sudah di kuburan, kepada wali yang sudah di kuburan, sudah di apa namanya di dalam tanah. Seandainya, taruhlah misalkan dia dengar gitu. Taruhlah misalkan dia dengar. Seandainya ada 10 orang atau 15 orang ngomong bareng-bareng. Waktu dia hidup. Kira-kira paham nggak yang diomongin? Hah? Kira-kira paham nggak? Ya nggak paham lah. Lagi waktu hidup aja. 15 orang di hadapan si wali ini. Ngomong bareng-bareng. Ngomong bareng-bareng dengan omongan yang beda-beda. Apakah paham itu? Jawabannya tidak. Ya dengar sih, tapi kan nggak paham. Masa begitu jadi meninggal, jadi mayat, dia menjadi paham, gitu kan? Kemudian wal qudratu ala istijabatihi. Yang ketiga mampu untuk mengijabah. Mampu untuk mengijabah. Bisa nggak dia mengijabah? Oh iya, saya ijabah doa kamu. Nggak ada. Famata'udi masyartun. Maka kapan saja hilang satu syarat. Batula an yakuna madu'uan. Maka batillah kondisi dia sebagai yang ditujukan doa. Fakaifa idza udimat kulluha, maka bagaimana lagi kalau yang hilang itu syaratnya semua tiga-tiganya. Begitu. Kemudian apa hubungannya dengan bab? Tadi judul babnya yang dimaksudkan adalah dalil-dalil yang menjelaskan kebenaran tauhid, bukti akan kebenaran tauhid dan kebatilan syirik. Beliau munasabatul ayatil bab, hubungan antara ayat ini dengan bab, an-nafi hal burhan al-qati'ah. Bahwasanya di dalam ayat ini terdapat bukti yang qati', bukti yang memutus, yang bikin orang yang dengar langsung diem. Insya Allah kalau orang punya basiroh yang benar gitu ya, fitrah yang lurus, dengar ayat ini, oh ya, tafadhol ya nggak apa-apa. Itu langsung diem dia. Qati', ala butlani syirki, atas batilnya kesyirikan, wa darda alal musyrikin, dan bantahan atas orang-orang musyrik. Bantahan atas orang-orang musyrik. Kemudian mayustafadu minal ayat, itu nggak apa-apa. Kalau apa namanya bahasa bahasa itu kita kembalikan kepada yang punya bahasa ya. Kita kembalikan kepada yang punya bahasa. Jadi matur sembah nuwun itu maksudnya ya terima kasih banyak gitu. Terima kasih banyak. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemudian mayustafadu minal ayat, faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama adalah butlanu syirki bid dalilil qati'i wal burhanil wadih. Ayat ini memberikan faedah batilnya kesyirikan dengan dalil yang qati', dalil yang memutus, dalil yang jelas, wal burhanil wadih, dan bukti yang jelas. Kemudian yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'uwil mustaghathi bihi. Penjelasan syarat yang wajib terpenuhi, yang wajib dipenuhi gitu ya. Di dalam oknum yang disembah ditujukan doa al mustaghathi bihi, yang diistighosahi gitu. Ente istighosahnya sama siapa gitu ya. Ada syaratnya, 3 syarat. Wahia apa saja? Yang pertama, milkuhu limatu lima minhu. Dia menguasai yang diminta, ya menguasai yang diminta. Cuman tidak. Yang kedua, sima'uhu lidu'ai man da'ahu. Dia mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, al-qudratu ala ijabatihi. Mampu untuk mengijabah doa tersebut. Makanya
eh, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya di dalam perbuatan istighosah, di dalam perbuatan minta-minta ke kuburan, keramat, itu terkumpul 3 syirik sekaligus. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma wa sifat. Jadi melanggar 3 tauhid secara sekaligus. Apa saja tauhid rububiyah di mana? Yang pertama, milkuhu limatu liba minhu. Berarti ketika ada orang berdoa kepada mayit, orang yang sudah meninggal wali, dia meyakini bahwa wali tersebut memiliki, punya kuasa atas yang diminta. Itu syirik dalam apa? Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, itu meyakini, kan berarti meyakini bahwasanya dia mampu untuk mengijabah. Kalau nggak mampu ngapain berdoa, gitu kan? Capek-capekin aja gitu kan, kayak orang ngomong ngomong sampai doer gitu kan, terus ya, tapi saya nggak percaya dia bisa mengijabah. Ya, ngapain ente orang kurang kerjaan kan gitu kan. Pasti meyakini bahwasanya oknum yang ditujukan doa itu mampu untuk mengijabah. Ya. Berarti itu syirik dalam apa? Dalam uluhiyah. Dalam uluhiyah. Mampu untuk mengijabah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat. Dalam hal apa? Dalam hal dia meyakini bahwasanya si wali tersebut mampu untuk mendengar meskipun dari jarak yang jauh. Maha mendengar berarti. Waktu hidup aja gitu kan. Kita beda rumah, beda gang gitu. Waktu hidup dia nggak bisa dengar. Kenapa begitu meninggal jadi bisa dengar? Berarti syirik dalam apa? Dalam asma wa sifat. Begitu. Kemudian yang ketiga, annal aqidata mabdaha alal burhani wal yaqini la ala dhanni wat takharrusi wat taqlidil a'ma. Bahwasanya akidah itu mabnaha, itu pondasinya, dibangunnya itu alal burhanil wal yakin, di atas burhan dan yakin, di atas bukti dan keyakinan, di atas dalil. La ala dhonni, bukan di atas dhon, bukan di atas prasangka. Wa takharrusi, bukan di atas kedustaan. Wa taqlidil a'ma, dan bukan di atas taklid buta, ikut-ikutan aja. Oh, kenapa kamu ke sini? Ya, saya ikut aja gitu. Kemarin saya sempat lihat video gitu ya. Di Perindapan gitu. Ada orang lewat satu terowongan. Terowongannya ini rame begitu ya. Orang lewat situ terowongan rame. Ya, kayak lewatnya tapi sambil jalan kaki. Jadi terowongan, kalau teman-teman pernah lihat terowongan dekat stasiun Dukuh Atas BNI gitu, ya terowongannya kayak gitulah. Cuma apa namanya, atapnya itu pendek, atapnya itu pendek. Ini untuk menunjukkan orang itu taklid buta. Nah, di atas apa namanya langit-langit terowongan itu karena pendek kan bisa dijangkau sama tangan. Itu ada orang bikin sosial eksperimen, gitu. Bikin sosial eksperimen. Jadi ini orang jalan terus sambil megang langit-langit terowongan itu, kemudian dicium, terus ditaruh di dada. Ya orang India begitu kan, dilakukan sekali, yang belakang ngikutin, yang belakang ngikutin. Kemudian semua orang yang lewat itu begitu semua, semua orang yang lewat itu begitu semua. Itu namanya taklid, gue ngikut-ngikut sama orang. Kenapa kamu minta-minta ke kuburan, minta-minta ke pohon keramat? Iya, karena orang-orang pada melakukan itu. Ya kenapa kamu tiru gitu kan? Apa dasarnya kamu tiru itu? Nah, jadi nggak boleh ya. Akidah itu nggak bisa diikut-ikutan. Gitu. Itu kan namanya ikut-ikutan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, isbatu ilmillahi bi'awaqibil umur. Ayat ini memberikan faedah bahwasanya menetapkan atau penetapan ilmu Allah atas akibat segala sesuatu kejadian. Semua segala satu kejadian itu didasari atau berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita cepat saja ya. Kemudian kata beliau, dalil yang ketiga yang dibawakan Syekh Muhammad, kata beliau wafis sahih, yang di dalam as-sahih. Maksudnya as-sahihaini, Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Anas bin Malik berkata, sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Sujja, terluka gitu. As-sujja kata beliau
Asyaj As-sujatu itu al-jurhu fir ra'si, yaitu terluka di kepala, wal wajhi, dan wajah khosotan secara khusus. Jadi ini uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk menyebut luka tuh macam-macam gitu ya. Kalau luka di kepala ini nyebutnya ini, bahasanya ini. Kalau kita kan lecet gitu ya. Ada lecet, ada luka, ada bolong gitu ya. Ada apa lagi? Ya macam-macam. Tapi kalau tempatnya kita nggak punya bahasa. Kita nggak punya bahasa untuk menyebutkan luka di kepala secara khusus, bahasa Indonesia apa nggak ada. Jadi kalau syajatu itu luka di kepala dan wajah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terluka di kepala dan wajah. Yauma Uhudin, di hari perang Uhud. Uhud itu Jabalun Ma'rufun. Itu sebuah gunung yang terkenal, ya, yang dikenal Syamalil Madinah, yang berada di sebelah utaranya Madinah. Kanat indahu al-waq'atul masyhuratu, yang mana terjadi di sisi atau di dekat gunung tersebut perang yang terkenal. Fanusibat ilaihi, maka dinisbatkan kepadanya. Jadi karena perangnya, kejadiannya di dekat gunung itu, maka disebut perang Uhud gitu. Kemudian waku sirat rubaiyatuhu, dan patah rubaiyatuhu. Rubaiyatuhu itu wahya sanul lati ba'da saniyati, yaitu gigi yang berada setelah gigi seri, berarti gigi geraham. Wal insanu lahu arba'u rubaiyatin, dan manusia itu biasanya punya 4 gigi geraham. Satu satu apa nama satu set bawah itu 4. Nah, Nabi itu waktu perang Uhud, muka atau kepalanya terluka, kemudian gigi gerahamnya terlepas atau pecah. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu. Ya, bagaimana mungkin satu kaum itu akan beruntung sedangkan kaum tersebut justru melukai nabi mereka. Nabinya dibikin luka, nabinya dibikin apa namanya berdarah-darah. Itu gimana mau selamat kaum tersebut? Nah, ila akhiri. Ai maksudnya kaifa yahsul lahum al-fauzu wal dhafaru was sa'adatu. Bagaimana mungkin tercapai untuk kaum tersebut al-fauzu, keberuntungan, wa kemenangan, was sa'adatu, dan kebahagiaan, ma'afi ilhim hadza binabihim, disertai perbuatan mereka terhadap nabi mereka. Nah, ini seolah-olah Nabi mengatakan, kalau saya sudah terluka, gimana kalian mau beruntung, mau dapat hidayah, mau masuk surga gitu. Kemudian fanazalat, kemudian Allah turunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Ya, ya, bukan urusanmu, ya, bukan hakmu sedikit pun urusan mereka. Ai maksudnya minal hukmi fil ibad. Hukum menghukumi seorang hamba itu bukan urusanmu, wahai Muhammad. Gitu. Nah, kemudian apa makna dari ayat ini? Al-makna ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini, yukhbiru Anasun amma khosalalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik mengabarkan tentang sesuatu yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi waqati Uhudin, di perang Uhud, minal ibtila'i wal imtihani ala aidi a'daihi, berupa Nabi diberikan ujian, diberikan cobaan melalui tangan musuh-musuhnya. Minal isobati fi maudi'aini min jasadihi asyarifi, yaitu berupa terluka di 2 tempat di tubuhnya, yaitu di muka dan di gigi, kan gitu kan, di muka, di kepala, dan di gigi, di tubuh beliau yang mulia. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam, dan seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah, ketika beliau mengalami hal ini, lahiqahu ya'sun min falahi kufari Quraisy, itu beliau merasa putus asa bahwasanya orang kafir Quraisy ini akan beruntung karena udah dilukai. Mana ada orang kemudian melukai nabinya, kan gitu kan. Faqila lahu bisa babidzalik, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad dengan sebab hal tersebut, laisa laka minal amri syai'un, ini bukan urusanmu wahai Muhammad untuk menghukumi seseorang itu beruntung atau tidak. Itu bukan urusan. Ai awakibul umuri wa hukmul ibadi biyadillahi, akibat atau akhir dari sesuatu dan hukum menghukumi seorang hamba itu di tangan Allah.
famdi anta. Maka kalau begitu famdi anta, lanjutkan urusanmu, famdi anta li sya'nika, lanjutkan urusanmu, wadum ala da'watika, dan ya terus lanjutkan dakwah. Ya, seperti itu. Kemudian munasabatul hadis lil bab, hubungan antara hadis ini dengan babnya sama tadi. An-nafihi, bahwasanya di dalam hadis ini dalilat, terdapat dalil ala butlani syirki, atas batilnya kesyirikan, bil auliya, syirik kepada para wali, wassolihin, dan orang soleh. Berbuat syirik dengan berdoa kepada wali dan orang soleh, maksudnya begitu. Li'annahu idza kana rasul. Kenapa? Karena kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa'an nafsihi dzurra. Rasul saja itu nggak bisa mencegah mudarat yang menimpa diri beliau sendiri. Walaysa lahu minal amri syai'un, dan tidak ada bagi Rasulullah itu sedikit pun hak untuk menghukumi seseorang itu bahagia atau sengsara menurut kita nasib. Fa ghairuhu min babi aula. Maka selain Nabi itu lebih utama untuk tidak berhak. Ini dalalah iqtida ya, dalalah iqtida. Artinya secara kasat, secara letternya dalilnya nggak nyebut itu gitu ya, nggak nyebut itu. Tapi secara konsekuensinya ya Nabi terluka. Kalau Nabi terluka berarti Nabi nggak bisa membela dirinya sendiri dari mudarat. Maka bagaimana mungkin Kak kita meminta kepada makhluk, sesama makhluk yang sama-sama nggak bisa membela diri dari mudarat? Itu namanya dalalah iqtida. Konsekuensinya begitu. Kemudian mayustafadu minal hadis, faedah dari hadis ini. Yang pertama, butlanu syirki bil auliya was sholihin. Batilnya kesyirikan kepada kepada para wali dan orang soleh. Maksudnya berdoa kepada wali dan orang soleh. Di annahu idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'a. Karena kalau nabi itu tidak menguasai sedikit pun perkara, tidak memiliki hak untuk menghukumi, fa ghairuhu min babi aula. Maka selain nabi itu lebih utama lagi, nggak punya hak. Nabi aja nggak punya, apalagi selain Nabi. Yang kedua, wukul asqami wal ibtila'i bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dari sini memberikan faedah bahwa saya asqam, sakit, dapat ujian itu terjadi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi ya sakit gitu ya. Kemudian yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, li'annahu walladzi lahul amru wahdah. Kenapa? Karena dialah yang hanya milik Allah itu al-amr wahdah, segala urusan satu-satunya. Kemudian yang keempat, masyru'iyatu sabri wa tahammulil adha wa dharari fi sabili da'wati ilallah. Hadis ini memberikan faedah disyariatkannya bersabar dan menanggung gangguan dan ya sama cobaan di jalan dakwah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillahi. Larangan untuk berputus asa dari rahmat Allah, walau fa'alal insanu ma fa'ala. Meskipun orang-orang itu berbuat apapun minal ma'asi, dari maksiat. Allati yaduna syirki, yang mana di bawah kesyirikannya. Selama dia belum meninggal, maka nggak bisa kita tentukan, dia pastilah masuk neraka. Nggak bisa. Selama dia belum meninggal. Kalau sudah meninggal ya sudah. Ya, kita diam. Begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, dan salah dari saya pribadi dari syaitan. Saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum.